wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sebelumnya mari kita membaca suratul Fatihah mengawali pengajian ini, semoga lancar, manfaat, berkah untuk kita semuanya. Fatihah kita kirimkan kepada guru-guru kita semuanya, pada kiai-kiai saya di mana mengajarkan kitab ini kepada saya. La hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi husanna khadijah mustadin masyayikhina masyayikhihim husanna hadrati Kiai Zaidan Hadi Kiai Samsul Kiai Sahib Bisri Kiai Samsuri Fi Muslim Madhuratihim wa husanna hadrati Kiai Zainal Abidin Kiai Haji Abdul Aziz Mansur wa Jumfi Musulihim wa jami masyaikhi lirboyo Jumfi Musulim Madhuriyatihim wa ila hadrati masyaikhin masyayikhin ma'ila syawnillahi alhamdul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim 'alaihim amin. Wa khususna hadrati muallifi hadzal kitab Syekh Zainuddin bin Ali Al-Ma'bidin Al-Malibari wa Abdul Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Bakrim Al-Maki Muhammad Syaitan Timyati wa Mufi Muslim Madhim Syekhina Bismillah lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hajatina syunan Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Jadi yang akan kita kaji ini itu kitabnya namanya Hidayatul Adzkiya ila Thoriqil Auliya. Hidayatul Adzkiya, petunjuknya orang-orang yang cerdas untuk menuju menjadi kekasih Allah. Jadi kitab ini berisi akhlak dan tasawuf yang biasa dikaji di dunia pesantren. Kitab ini dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari Al-Malibari. Kemudian ini juga disyarai dengan nama kitab Salalimul Fudola oleh Syekh Nawawi Banten. Kemudian disyarai juga oleh Said Bakri Al-Maki Ibnu Said Muhammad Syato Ad-Dimyati menjadi kitab namanya Kifayatul Atqiya wa Minhajil Asfiya. Syarahnya banyak. Ini menunjukkan bahwa kitab ini betul-betul manfaat, berkah. Hampir di dunia pesantren itu kalau belajar tasawuf, akhlak itu mengkaji kitab ini. Ini dulu pernah saya pelajari tahun 90-an itu di kelas Wusto. Kalau sini Wusto belajar apa? Akhlaknya. Dulu saya ini saya pelajari pertama itu di Denanyar Jombang. Jadi sanad keilmuan kitab ini dari Denanyar Jombang tahun 90-an. Kemudian saya ngaji juga kepada Syekh Zainal Abidin di pesantren Al-Huda Al-Jazil di Papar Kediri. Nah, ini
juga pernah ngaji ini juga di Kiai Abdul Aziz Mansur Pacul Guwang. Nah, itu sanatnya. Kalau beliau-beliau ya semua nyambungnya semua ke Lirboyo, ke guru-guru saya semuanya dari Lirboyo. Makanya tadi kita awali dengan mengirim Fatihah kepada beliau-beliau. Semoga ilmunya nyambung. Jadi kalau kita mau belajar itu difatihai kepada pengarang kitabnya, kepada guru-guru kita yang mengajarkan kitab itu, agar ilmunya nyambung, sanadnya nyambung. Inilah yang membedakan antara ngajinya dunia pesantren dengan yang tidak pesantren biasanya di situ. Jadi ilmunya itu bisa nyambung, ada istilah sanad, rantai keilmuannya itu nyambung. Kitab ini sebagaimana namanya itu berisi akhlak tasawuf. Jadi kalau sampai pengen jadi kekasih Gusti Allah, kira-kira ya amal ini aja. Nah, makanya di awal itu nanti menjelaskan tentang bagaimana struktur keilmuan dan amalan untuk bisa menjadi wali, strukturnya kayak apa. Ada syariat, kemudian torekot, kemudian hakikat. Nah, hakikat inilah nanti tingkatan para wali itu. Nah, kemudian untuk mencapai ke sana, menurut kitab ini itu ada 9 wasiat yang perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu misalkan taubat. Nanti kita bahas taubat. Yang kedua, taubat beres apa maksudnya, apa taubat itu, bagaimana melaksanakannya, terus dibahas. Kemudian baru bahas kedua tentang qanaah. Bagaimana hidup yang nerimo itu koyo apa? Yang nerimo. Kemudian yang ketiga nanti membahas tentang zuhud. Zuhud itu gampangannya bagaimana meninggalkan ketergantungan hati terhadap kepemilikan harta benda. Jadi boleh kaya raya, kekayaan kita boleh berlipat-lipat, tapi hatinya enggak ngaruh. Punya kekayaan, enggak punya kekayaan, rasane ning ati padha. Iku piye carane belajare? Begini di sini ini dipelajari. Carane ngatur hati ben kekayaan itu enggak menjadi pengaruh kepada sikap perilaku dan pemikiran kita. Kemudian nanti wasiat keempat itu bahas tentang ta'allumul ilmi asy-syar'i. Bagaimana sih aturan belajar ilmu syariat itu kayak apa? Karena apapun tadi itu menjalankan syariat, hakikat, torekot hakikat tadi itu modal utamanya itu ilmu. Dalam bagaimana ilmu apa saja yang kita pelajari, bagaimana mempelajarinya, itu ada aturannya di sini nanti. Kemudian wasiat nomor 5 itu al-muhafadzah ala sunan. Dalam kehidupan sehari-hari yang menjaga aturan sunat, aturannya Kanjeng Nabi. Cara niru kehidupannya Kanjeng Nabi dalam kehidupan sehari itu kayak apa? Nah, itu al-muhafadzah itu ala sunan. Jadi niru cara hidupnya Kanjeng Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan keren banget ini. Keren banget ini. Nah, kemudian wasiat nomor 6 itu nanti tentang tawakal. Bagaimana berserah diri, pasrah kepada Allah, tapi nggak salah pasrahnya. Nah, kemudian wasiat ke-7, nah itu baru bahas al-ikhlas. Ikhlas. Modal utama ibadah itu ikhlas. Karena kalau nggak ikhlas itu nggak ada pahalanya sama sekali. Nanti di akhirat nggak ada apa-apanya. Makanya nanti dibahas khusus tentang ikhlas dan riya, tentu saja pembahasannya. Nah, kemudian wasiat ke-8 itu nanti kita bahas tentang al-uzlah wa adabus suhbah. Uzlah itu bagaimana bergaya hidup yang menghindar dari hiruk pikuk duniawi. Kalau toh hidup dengan bercampur dengan masyarakat, iku adabe koyo apa? Bagaimana cara hidup bergaul dengan masyarakat? Melihat situasi dunia yang seperti ini
kira-kira cara menyikapi hidup sing pas itu kayak apa? Apa uzlah? Uzlah itu nyingkir, tidak hidup berbaur dengan masyarakat, atau berbaur tapi hati ini tetap uzlah. Wangel ini. Ini. Karena konsekuensinya hidup di zaman akhir seperti ini itu hampir tidak ada tempat yang nyaman untuk beragama. Ya, karena itu di sini diberi trik-trik tips bagaimana cara menyikapi hiruk pikuknya pergaulan dunia yang semakin apa kira-kira ini? Semakin nggak karu-karuan lah zaman akhir. Ini kabarnya kiamat diundur ini. Zaman akhir. Tandanya sudah lengkap lah. Kemudian wasiat terakhir itu tentang hifdzul awqat. Hifdzul awqat ini bagaimana jaga waktu. Waktu kita itu kan 24 jam. Nah, ngisi 24 jam itu kayak apa urutannya? Bangun tidur terus ngapain? Jam 6 terbit matahari itu ngapain? Kalau bagi kiai yang ngajar ilmu itu kayak apa? Bagi pelajar apa urutannya apa? Bagi pekerja, orang yang bekerja di pertanian, perdagangan, ini cara bagi waktunya itu kayak apa? Itu dipelajari di sini. Jadi pendek kata, teman-teman sekalian, pokoknya ini sampai paham isinya kitab ini, kemudian sampai lakoni, insya Allah akhirnya jadi wali. Jadi wali. Minimal wali murid minimal. Minimal wali murid. Nah, yang penting kita belajar, kita jalankan sekuatnya, sebisanya. Adapun diangkat jadi wali apa ini kono wis ana catatane. Di Loh Mahfuz ana iki besok jadi wali, ini besok jadi setengah wali, iku ana catatane dhewe. Sudah ada catatan di sono. Yang penting kita niati belajar, diamalkan, insyaallah manfaatnya. Nah, ilmu yang manfaat itu ilmu yang begitu ditampung, kemudian diamalkan, diajarkan. Ya Allah itu manfaat. Oke, jadi kira-kira isi kitab ini nanti itu tergambar ini ya.